Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya H-I-K-M-A-H. Isyaratnya, saya kuliah IAIN Pontianak. Isyaratnya, saya semester 5, kelas E. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester pada mata kuliah pendidikan inklusif yang diampu oleh Bapak Zulkarnain, SSI MPD. Nah, pada hari ini kita akan belajar sedikit tentang pendidikan inklusif yang berjudul Menurut Nuraini dan kawan-kawan tahun 2021, lingkungan keagamaan yang inklusif dimaknai sebagai proses pembelajaran agama yang memberikan akses dan perlakuan setara kepada seluruh siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus dan latar belakang yang beragam. Dalam mewujudkan lingkungan tersebut, masyarakat memiliki peran strategis melalui keterlibatan aktif orang tua, tokoh agama, bahkan komunitas sekitar sekolah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pendidikan keagamaan. Partisipasi masyarakat tidak hanya berupa dukungan sumber daya, tapi juga penguatan sikap penerimaan terhadap perbedaan, sehingga pembelajaran agama dapat berlangsung dalam suasana yang ramah, adil, dan bebas dari diskriminasi. Pendidikan agama Islam memiliki tanggung jawab besar untuk mengaktualisasikan nilai-nilai inklusif. Menurut Bahdar dan kawan-kawan tahun 2024, nilai inklusi dalam PAI bukan hanya soal akses fisik, melainkan penanaman sikap toleransi dan keadilan kepada seluruh anggota masyarakat. Masyarakat harus memahami bahwa setiap anak tanpa memandang kondisi fisik atau kognitif memiliki hak yang sama untuk merasakan kehadiran Tuhan melalui ibadah dan pembelajaran agama. Dengan sinergi antara sekolah dan masyarakat, pendidikan keagamaan inklusif mampu menanamkan nilai empati, keadilan, dan penghargaan terhadap martabat setiap peserta didik sebagai bagian dari tujuan pendidikan yang berorientasi pada kemanusiaan. Masyarakat melalui lembaga seperti masjid berperan sebagai pendukung utama pendidikan inklusif. Menurut Makfiro dan kawan-kawan tahun 2025, masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi pusat edukasi sosial yang harus mampu memfasilitasi kebutuhan jamaah yang beragam. Selain itu, menurut Fajariyah tahun 2020, masjid berfungsi sebagai ruang bersama yang merangkul berbagai latar belakang jamaah. Nilai-nilai keterbukaan, kebersamaan, dan kepedulian sosial yang tumbuh melalui aktivitas masjid dapat menjadi teladan bagi dunia pendidikan, khususnya dalam menciptakan lingkungan keagamaan yang inklusif bagi semua siswa. Melalui keterlibatan tokoh agama, orang tua, dan masyarakat sekitar, nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasikan ke dalam kegiatan keagamaan di sekolah, sehingga pembelajaran agama tidak bersikap eksklusif. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya guru ngaji yang terlatih atau minimnya fasilitas aksesibel di lingkungan masyarakat harus diatasi dengan kolaborasi aktif antara pengurus masjid, orang tua, dan tenaga profesional. Inovasi seperti penyediaan materi keagamaan berbasis visual sangat membantu siswa dengan hambatan pendengaran agar tetap bisa mengikuti kajian keagamaan. Lingkungan yang inklusif tercipta ketika masyarakat memiliki kesadaran kolektif. Menurut Febrianto dan kawan-kawan tahun 2025, menekankan pentingnya kurikulum yang tidak hanya berfokus pada kognitifnya saja, tetapi juga pada pembentukan karakter inklusif di lingkungan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Hasugian dan Sida Balok tahun 2024 menunjukkan bahwa kurikulum yang mengintegrasikan nilai keberagaman, empati, dan kerjasama mampu meningkatkan sikap penerimaan siswa terhadap perbedaan.
Guru PAI di sekolah dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk mengadakan program pengabdian atau pesantren kilat inklusif, di mana siswa reguler belajar untuk berempati dan membantu teman-temannya yang memiliki hambatan. Sinergi ini memastikan bahwa nilai-nilai inklusif yang dipelajari di sekolah benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, teman-teman, empati tidak bisa tumbuh hanya dengan membaca buku teks di dalam kelas, tapi karakter inklusif yang sejati justru terbentuk melalui interaksi nyata di tengah masyarakat. Disinilah kurikulum sosial berperan, di mana masyarakat justru belajar mempraktikkan nilai tasamuh atau toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan karakter inklusif lahir dari kebiasaan menghargai perbedaan sebagai sebuah kekuatan, bukan hambatan. Misalnya, ketika kita melihat teman dengan hambatan fisik atau sensorik di masjid, masyarakat tidak boleh hanya memberikan rasa iba, melainkan harus memberikan rasa hormat dan akses yang adil. Hal ini sejalan dengan prinsip i'tidal atau keadilan dalam pendidikan agama Islam. Keadilan berarti memberikan ruang bagi setiap siswa untuk berkembang sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Masyarakat harus menjadi laboratorium sosial yang mendukung hal ini. Nah, dalam mewujudkan lingkungan keagamaan yang inklusif, itu bukan hanya tanggung jawab satu pihak semata, melainkan tanggung jawab kita bersama. Ketika masyarakat sudah mampu saling menghargai, empati, dan juga adil dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai-nilai agama itu tidak hanya sekadar diajarkan, melainkan telah benar-benar dihidupkan. Pendidikan inklusif dalam pembelajaran keagamaan itu bukan hanya sekadar menerima perbedaan, melainkan bagaimana kita memuliakan setiap orang sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki potensi dan martabat yang sama. Dari sinilah lahir generasi yang beriman, berakhlak, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam keberagaman. Mari kita wujudkan lingkungan keagamaan yang benar-benar merangkul untuk semua. Saya Hikmah. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.